Wow, welcome to Kado Talk again. Anjir, sumpah uban gue makin lama makin banyak cuy. Kayak gue dong, dicet. Tapi ini udah lunturan, hitam tuh. Enggak, sumpah gue baru ngeh lo, gila rambut gue banyak banget. Ya, ya udahlah, tetaplah yang penting gorgeous dan juga ganteng dan cantik. Maaf ya, rambut tuh kayak megaloman anjir. Apa-apa, cucok pokoknya. Lu mau apa? Hah? Sabar Bu, jangan emosi ya kayak. Gue tau lo emosi karena lo lagi sebel banget tinggalnya namanya berita tentang santet. Ember. Itu lagi rame banget. Sabar. Gue belum opening. Oke guys, welcome to Kado Talk again. Kali ini masih bersama dengan Angel Karambol. Hola. Gue tanya deh, lo kenapa sih Angel Karambol nama lo? Sebenarnya nama panggung gua kan Angel ya, Wak. Kenapa sih rambut gua karang gila ya? Ya sudah sih, Wak. Kenapa sih? Ini rambut ikonik loh. Ini adanya Beyonce, konsepnya tuh Beyonce. Yes. Beyonce tuh yang berhasilnya, gua tuh yang hancurnya. Lo hari-harinya ya. Ember. Oke, Jel. Kenapa sih lanjut ya tadi? Soal apa nih? Santet. Oke. Soalnya gini, ini kan lagi viral banget ya di berita kita yang sekarang ini ada artis ya kan meninggal masih muda gitu kan. Dan kayak kebetulan teman-teman MC gue tuh ada beberapa yang kenal. Gue sempat lihat mereka tuh di story-nya gitu kan, ngeposting gitu kan. Kita nggak usah sebut nama artisnya ya karena kita mau menghargai gitu ya. Oke. Katanya dia itu meninggal, jadi selama dia hidup tuh dia disantet sama temennya gitu loh. Ya kan, temennya. Dan tadi gue lihat juga klarifikasi temennya sempat ada di TikTok juga bilang katanya ini orang ngapain sih ngetek-ngetek gue gitu, seakan-akan kayak gue yang nyantet tuh orang gitu, tuh almarhum gitu kan. Nah kalau menurut lo gimana kira-kira tuh tentang santet gitu loh? Soal santet ya? Iya. Gue sih tuh biasa sih ya Dok. Gue nggak terlalu, gue tahu santet ada, gue nggak terlalu paham soal santet. Tapi cerita-cerita yang pas santet-santetan itu gue sering dengar. Cuma kalau lu tanya gimana menurut lu santet, sejujurnya ya mohon maaf ya, bapak-bapak yang suka kirim-kirim santet atau mbak-mbak yang suka persantet-santetan gitu ya, doyan-doyan yang serem-serem, saya kurang percaya. Saya tahu itu ada tapi saya kurang mempercayai. Jadi gue nggak terlalu paham soal santet. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue sendiri gini ya, jujur FYI gitu kan, gue nggak bilang di dunia entertainment itu tuh jahat gitu, enggak. Tapi pasti itu ada hal-hal yang memang sering banget ada orang mungkin ya yang mereka tuh percaya santet itu pasti punya kepentingan. Kayak misalnya gini, itu tadi gitu kan, kayak kasus ada artis gitu kan yang meninggal gara-gara santet gitu, gara-gara mungkin kayak persaingan karir ya kan, si A dan si B ini nggak suka nih ngelihat si B ini nggak suka ngelihat si A ini kayaknya cantik gitu kan, glamour, kaya raya, tajir, sultan, suaminya ganteng gitu kan, banyak kerjaan gitu loh. Terus si B ini kayak merasa cantik juga, terus kayak merasa kayak sebel banget gitu. Dia sirsak tanda mampus gitu kan. Nah terus akhirnya jadi si B ini kayak melakukan hal-hal yang segala macam, salah satunya adalah kayak kan ada santet, ada teluh gitu kan. Apalagi tuh gila gue nggak tahu. Nah jadi dia tuh kayak melakukan santet tuh buat menghancurkan si A ini gitu loh. Kadang-kadang gitu ya, santet ini juga bisa dilakukan sama keluarga juga bisa gitu kan, sama teman seprofesi bisa, sama teman jauh bisa, bahkan sama orang-orang yang gak kita kenal gitu kan. Karena mungkin dia saking bencinya lihat keberhasilan orang gitu kan, lihat suksesnya orang gitu kan. Jadi ada kebencian dia tuh kayak merasa dia ini saingan gue gitu loh. Jadi makanya si pelaku ini suka kayak kadang-kadang tanpa disadarin, tanpa diketahui sama orang-orang gitu, dia datang ke orang yang ngerti, yang punya ilmu santet tuh buat nyantetin orang gitu loh. Santet itu ada macam-macam sih. Kalau menurut gue ya yang gue baca ya, misalnya kayak ya itu tadi kayak ngirim-ngirim kayak penyakit gitu kan, ada paku di perutnya lah, vitamin gitu kan. Terus jangan juga tiba-tiba ada muntah darah lah gitu kan, keluar kayak obeng gitu. Keluar obeng gede banget. Habis obeng gergaji ya Mak. Lama-lama di situ tukang bangunan, lama-lama bahan bangunan gitu kan. Iya kan, ada baja ringan gitu.
Enggak, tapi memang itu ada terjadi gitu loh. Bahkan kadang-kadang santet itu bukan ditujukan kepada si orang yang mau dia tuju, tapi bisa ke anaknya. Oh gitu. Bisa ke suaminya, bisa ke anggota keluarganya, pokoknya gila-gilaan deh. Bahkan sampai bisa tiba-tiba dia punya toko gitu kan, atau punya usaha yang lancar gitu, tiba-tiba sepi gitu loh, penghasilan turun gitu kan, terus tiba-tiba banyak orang yang ngirim-ngirim yang hal aneh deh gitu. Ada nih kalau misalnya kayak teman gue pernah ya, teman gue pernah cerita, Dok gue pernah dikirim santet gitu kan. Dia tahu dari mana kalau itu santet? Gini, dia di bawah tempat tidurnya gitu kan, terus kayak ada belatung-belatung hitam tiba-tiba gitu loh. Padahal dia tuh terkenal resik banget, tau nggak resik kan, dia bersih banget. Dia sampai dia emang rajin banget buat nambah di rumah gitu loh. Rumahnya nggak terlalu gede gitu kan, jadi makanya pas dia malam kok tiba-tiba kayak badannya panas gitu kan, pasang AC panas gitu, kok kayak habis kayak di gitu deh gitu loh. Terus dia apa nih ada kutu busuk ya gitu kan gitu loh. Terus udah nih, terus gak lama tiba-tiba dia iseng kan gitu, tengah malam gitu dia coba bersihin spraynya. Tunggu deh, kok mungkin bau-bau aneh ya gitu kan, di pojokan, di salah satu pojokan di sisi tempat tidurnya dia. Pas dibuka, lo tau nggak tuh belatung tuh banyak banget warna hitam. Warna hitam dan tuh baunya minta ampun. Tapi gak ada bangke mak? Gak ada bangke, gak ada bangke sama sekali. Emang belatungnya gitu. Terus udah dong, dia tahu nih gitu kan, tapi dia nggak pernah ngerasa kayak dia tuh benci sama orang gitu kan. Terus bilang, tunggu deh, gue tahu nih apa. Terus lo tau nggak, dia kan muslim ya gitu loh. Terus dia baca ayat kursi gitu kan. Terus lo tau nggak, dia ambil garam gitu kan, yang kata dia tuh, gue percaya tuh garam itu katanya bisa ngusir namanya hal-hal jelek gitu loh, ya kan. Dia ambil garam, dia baca lah dengan ayat kursi gitu kan. Terus dia tebar gitu kan, gak lama kayak belatung itu kayak gelet-gelet gitu hilang. Bukan mati ya, bukan mati, hilang. Habis itu dia bilang astagfirullahaladzim gitu kan gitu loh. Gak lama terus dia kayak tersadar bahwa wah ada yang mau jahatin gue nih gitu kan. Dia langsung ambil wudhu gitu kan, sholat gitu kan, sholat yang benar-benar sholat banget gitu. Dan you know what, terus habis sholat itu dia bisa tidur. Terus besokannya guys, kalian tahu nggak, besokannya tuh tiba-tiba dia tuh kayak merasa kayak ada yang ngikutin gitu loh. Padahal siang hari, tapi ya dia ngikutin gitu, tuh nggak ada orangnya gitu loh. Terus tiba-tiba dia ketemu temennya anak indigo, say. Anak indigo. Nah terus anak indigo itu bilang, tunggu deh, lo sendirian gitu. Iya, gue sendirian. Emang kenapa? Jadi mereka tuh kayak nongkrong gitu kan. Lo boleh kesana sebentar gak sama gue? Gitu. Ya dong. Ya udah. Terus dikasih tahu kan, gitu loh, dikasih tahu. Akhirnya dia udah ya, si anak indigo ini dia tahu caranya cara ngusirnya gitu. Terus nggak lama ya udah. Terus dia katanya, dia disuruhnya nih guys ya, lo mandi, lo pulang sekarang lo mandi gitu ke pakaian hangat, lo taruh garam. Bersihin, balik lagi garam. Udah akhirnya dia benar, dia pulang, terus dia selesai itu mandi pakai garam, dia bersih gitu kan. Gak lama dia sholat lagi gitu, dan akhirnya dia nggak ada lagi gitu loh. Cuman di cerita sama gue memang yang memorable itu adalah yang belatung itu. Jadi memang karena memang itu lebih serem kali ya. Iya. Karena kan lo pasti setuju ya kalau ada orang yang kebenciannya gede banget, ya kan. Dia pasti kalau bisa dihalap nih ya, Jill ya. Dia pasti melakukan segala macam hal. Iya dong. Yang dari namanya yang halus banget, ya kan. Terus yang namanya udah mulai pakai ilmu hitam, atau enggak langsung kayak lo apa sih mau lo kayak gitu loh. Ya dong, datengin langsung bikin kasus gitu kan, bar gitu viral gitu loh. Iya nggak sih? Menurut lo gimana tentang ilmu hitam deh? Kita nggak usah ngomong santet dulu deh, ilmu hitam deh. Ilmu hitam ya? Sebenarnya gue sih nggak tahu ya. Gue juga lagi mikir kenapa orang bisa sangat membenci sampai pakai mengirim-ngirim ilmu. Maksudnya ya lo kesel-kesel juga, ya udahlah lo mau apa sih? Kayaknya nggak tahu ya, gue belum, alhamdulillah sih ya, mohon maaf nih, puji Tuhan, gue belum pernah yang namanya kedukun kayak gitu-gitu, gue belum pernah. Jadi gue nggak tahu, nggak paham. Jadi kadang-kadang kalau orang bilang jangan-jangan lo dikerjain orang, Dur. Gue nggak tahu, tapi entah gue beneran dikerjain orang atau enggak. Cuma gue mikir gini, ya udahlah kalau gue lagi apes, gue pikir ya itu memang Tuhan, gue lagi diuji sama Tuhan, udah gitu. Jadi gue nggak pernah kepikiran persantet-santetan atau dikerja-kerjain Tuhan. Jadi gue nggak paham sih, gue sebenarnya suka nonton tuh yang kayak begitu-gitu tuh ya. Yang siapa tuh waktu dulu
Ada artis komedian? Bukan. Ada emak-emak tukang ngobatin apa sih? Ngobatin orang-orang sakit, ntar kesurupan kayak gitu-gitu, atau ada yang di badannya tuh ada yang jagain atau apa, ketempelan lah segala macam. Gue seneng nonton itu. Saya sekedar tontonan aja ya. Sekedar tontonan aja. Killing time. Benar, karena memang menurut gue menarik, tapi seperti kayak gimana ya? Masa sih ada kayak gitu, tapi gue seneng nonton kayak gitu, gue seneng nonton. Percaya nggak percaya sih. Percaya nggak percaya. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya di Indonesia juga kan, kita kan banyak budaya gitu kan. Budaya gitu kan, baik budaya dari kota A, B, C gitu kan. Kita semua punya budaya gitu loh. Dari segala daerah ya. Tapi memang era sekarang ini gitu kan, gue nggak bilang budaya itu jelek tidak, tapi memang sekarang tuh gara-gara kebencian orang gitu kan, karena emosionalnya orang gitu. Beberapa oknum tuh suka bikin kayak hal-hal yang tadi gue bilang itu kayak santet lah, teluh gitu kan, buat menghancurkan orang gitu loh. Makanya jadi kalau dari gue sendiri gimana ya, tujuan lo apa sih gitu buat nyantet orang, ada kepuasan apa sih guys gitu loh ketika seseorang itu menghancurkan orang lain dengan menggunakan santet, teluh dan segala sesuatunya gitu kan, ngirim bola api lah gitu. Lo gunanya apa gitu loh, setelah orang itu kalah terus lo menang gitu, abis menang kebahagiaan apa sih yang lo dapat gitu, abis menang udah gitu, lo cuma sampai situ doang kebahagiaan lo gitu. Ya kan, sementara kan kita di Indonesia ini kan diajarkan untuk namanya saling memaafkan gitu kan, saling mengasihi gitu kan, menghargai perbedaan gitu kan. Jadi mungkin kita boleh kasih note nih ya, boleh. Buat teman-teman Kadal Talk nih, mungkin kalau misalnya punya ataupun ada rasa-rasa kesel sama orang gitu kan, ya mungkin ada baiknya kita gini sih, kita jangan pernah merasa benar gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya kita kesel sama orang gitu, tanya diri, kok gue bisa kesel sama dia, kenapa ya? Ya dong gitu loh. Kalau misalnya kita ada salah, jangan sampai kita nunggu, atau enggak, kalau misalnya ada orang lain itu salah, teman kita salah gitu kan, jangan sampai kita nunggu dia minta maaf sama kita gitu loh. Karena ya kalau gue pribadi, gue masih belajar juga untuk yang namanya memaafkan orang atau minta maaf sama orang gitu ya kan. Karena apa, itu lebih peaceful sih kalau gue bilang. Jadi lo gak akan kepikiran buat yang namanya pakai ilmu-ilmu hitam gitu kan, you name it lah, apapun itu buat menghancurkan orang. Karena gue pernah juga ada kesaksian orang bilang setelah dia pakai ilmu hitam itu buat menghancurkan orang gitu kan, ketahuan terus dituntut, yang akhirnya dia bahagia cuma 20 menit doang, selebihnya dia menanggung dosa seumur hidup gitu kan. Karena ketika dia mengirimkan kayak ilmu hitam itu ke orang gitu kan, yang jadi adalah ya dia menghabiskan 4 nyawa orang, dan akhirnya dia di hukuman penjara itu kurang lebih 30-40 tahun. Kan selesai, lo cuma gara-gara emosional doang, lo menghancurkan hidup orang, tapi ternyata itu nggak worth it buat lo. Bener. Kalau menurut lo gimana kira-kira memandang tentang orang yang menggunakan ilmu hitam gitu lo? Saran lo kayak gimana? Saran gue cuma mau bilang aja, satu, zaman yang sudah secanggih ini, mohon maaf ya, masa iya lo pakai ilmu hitam. Kayaknya semua hal tuh bisa kita lakuin, banyak jalan, banyak cara. Kalaupun lo misalkan lo benci banget deh nih sama nih orang, lo nggak bisa maafin, lo kesel banget, ya lo ganti circle, kayak lo cari teman yang baru, kayak lo lupain dia, kayak itu kayak lebih enak, lebih peaceful dibanding lo harus wah gue kesel banget nih sama dia. Apalagi sorry ya, kalau lo memang lo misalkan ribut, jelas mungkin masih enak, lo masih bisa klarifikasi dan lain-lain. Lah lo nggak kenal, lo nggak deket, lo tiba-tiba kesel kirim santet, Pak mohon maaf ibu, masalah hidup lo apa? Iya kan, lo cuma sirik gara-gara dia punya mobil baru, dia pakai barang-barang branded keren. Aduh ya Allah Akbar, yang bener aja say, nggak gitu konsep hidup. Jadi kalau buat gue kurang-kurangin lah yang kayak begitu. Mungkin itu ada di dunia ini, tapi di zaman seperti ini kita punya uang banyak aja belum tentu nikmat ya Mas. Apalagi ketika lu sudah menghancurkan seseorang, masa depan seseorang. Karena gini dok, gue percaya ketika lo menghancurkan seseorang, yang hancur itu bukan seorang, tapi bisa satu keluarga, bisa banyak orang, satu komunitas, itu bisa banyak orang yang lo hancurkan. Karena lo nggak tahu ketika lo benci sama satu orang, berapa orang yang punya pengharapan atau
jalan rezekinya tuh dari dia gitu loh. Jadi coba lo pada pikir-pikirin aja, kalau misalkan lo kesel, benci, memang kalau lo tidak bisa memaafkan, hindari dia, udah sampai situ aja. Benar. Tapi belajarlah untuk memaafkan. Kalaupun lo merasa duh nih orang toksik banget nih, ya udah stop, lo nggak usah urusan sama dia, nggak usah lihat dia, nggak usah talkingin dia. Mohon maaf, yang bikin kadang kita tambah kesel sama orang apaan sih? Makin gue tahu dia punya barang baru nih Maye, makin gedek gue ngeliat dia, pacarnya ganteng banget, jam tangannya kece, apose, lu kurangin. Uninstall semua sosmed lu. Kalau hidup lu penuh dengan kalau hidup lu penuh dengan kepahitan tuh unfollow tuh semuanya. Iya benar. Jadi nonton Netflix aja mak, udah paling benar hidup lo. Langganan aja udah. Langganan gitu aja. Ya, kan? Nah kalau menurut gue jadi pelajaran banget sih sebenarnya buat kita juga ya, gitu. Teman-teman Kadotalk, stop lah untuk yang namanya berpikir menggunakan ilmu hitam, gitu loh. Kita punya agama, kita punya pegangan, kitab suci masing-masing, gitu kan. Kita punya orang-orang hebat yang punya jalan kebenaran, gitu kan, yang punya konsep kebenaran hidup. Itu aja yang kita temenin gitu kan, gitu. Dekat sama agama, rajin berdoa, gitu kan, beramal, dan juga pastinya selalu punya pikiran positif sama orang-orang gitu loh. Karena ya gini ya, karena pada akhirnya ketika lo benci sama orang, itu akan menjadi kayak bibit lo untuk terus tumbuh, ya pada akhirnya ngerubah mindset lo ketika lo ketemu orang baru yang lebih daripada lo, atau mungkin ketemu junior lo mungkin yang dulunya susah sekarang udah bergelimbang banget dengan usaha kerja kerasnya dia. Akhirnya jadi kayak punya kebencian gitu, kayak dia punya rasa persaingan gitu loh. Makanya gue bilang stop kayak gitu, mendingan udah peaceful hidupnya. Dan juga pastinya karena damai itu enak loh, menjadi manusia dan menghargai manusia itu enak banget. Ya kan? Betul. Ya sekali gitu. Nah makanya jadi Kadotalk, kalau kalian punya komen tentang Teluh Santet atau punya pengalaman boleh komen di bawah ya. Atau kan? Misalkan teman-teman yang lain mau minta diangkat topik tentang hal yang lain boleh banget. Tapi balik lagi, ini bukan sesuai. Ini adalah pemikiran kita. Teman-teman bebas mau berkomentar apa, mau kasih masukan apa, kita terima semuanya. Setuju. Dan kalau teman-teman juga kalau misalnya ada mau kita bahas gitu kan, boleh terus di komen, kita coba cari kira-kira pembahasan yang seru nih apa nih dari teman-teman semuanya, kita bakal angkat kalau gitu. Ya udah kalau gitu, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk hidup sehat, hidup dengan hati yang baik, dan juga jangan lupa untuk berpikiran positif sama orang. Banyak teman itu lebih enak daripada banyak musuh. Ya, setuju. Buktinya kayak gua mau udur lagi. Dan gue dengan Angel bersahabat itu tuh udah kurang lebih belasan tahun ya, belasan tahun. Dan ya puji Tuhan, alhamdulillah kita pernah ada konflik tapi nggak sempet sampai yang kayak hitungan berbulan-bulan buat diem-dieman gitu. Benar. Karena mungkin udah punya kedewasaan masing-masing, kita duduk bareng, terus kita ngobrol. Gue nggak suka sama ini lo Kado, gitu. Gue juga nggak suka sama gaya lo Angel apa segala gitu loh. Jadi akhirnya dengan kita punya kayak tahu konflik kita masing-masing, cepat berdamai, itu malah bikin kita jadi semakin dekat, semakin tahu pribadi satu dengan pribadi yang lain. Gitu loh guys. Jadi stay tune terus dan juga selalu berpikiran positif dan tetap menjadi berkat buat orang lain. Ya, kalau gitu Angel Karambol, Kadotalk pamit. Bye. Sampai ketemu di topik berikutnya. Kapunka.